terus dia bersaing. Motornya kepingin lebih baik dari motor orang lain, handphonenya kepingin lebih baik dari orang lain, hartanya kepingin lebih banyak dari orang lain, rumahnya kepingin lebih bagus dari yang lainnya. Terus didorong oleh penyakit. Tatanafasun. Itu yang akan terjadi. Oke. Bersaing boleh kan? Selama kita tidak menzalimi orang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan itu hanya awal yang akan terjadi. Yang kedua, thumma tatahasadun. Kalian akan saling hasud setelah itu. Karena dunia ini sempit, jamaah. Kursi-kursi itu terbatas. Kalau sudah ada yang duduk di sana, yang lain nggak bisa duduk di situ. Dia harus turunkan dia. Dia harus menggantikan posisi itu. Kalian akan saling hasud. Kita lihat orang-orang yang di pasar. Bagaimana kondisi jiwa mereka. Yang mungkin tampak sehat-sehat menurut kita, tapi sakit jiwanya. Nabi menyampaikan kalian akan saling iri. Kalian akan saling hasud. Nggak suka orang lain lebih baik dari dia daripada sisi. Nggak suka dia. Padahal saudaranya Muslim. Yang seharusnya dia bergembira dengan kegembiraan saudaranya. Yang seharusnya dia cinta kepada saudaranya. Seperti dia mencintai diri dia sendiri. Tapi itu tidak terjadi. Kalian akan hasud. Akan iri. Selesai enggak? Yang ketiga, thumma tatadabarun. Kalian enggak saling bertegur sapa. Enggak kepingin ketemu. Kalau ketemu sama saudaranya sakit hatinya. Selesai? Belum. Yang keempat, yang akan dibawa pulang, yang akan dibawa tidur, yang akan dibawa makan, thumma tatabaghadun. Kemudian kalian akan saling membenci. Kalian akan bermusuhan dengan saudara kalian sendiri. Ahibati fillah. Itu penyakit yang sudah menimpa kita. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam. Sudah menyerang kalian penyakit-penyakit umat yang sebelumnya. Iri dan dengki. Ahibati fillah. Tidak dilarang kita mengumpulkan harta. Tapi tolong niatnya yang diperbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang sahabat yang bekerja keras mengumpulkan harta, kata orang-orang di kalangan sahabat yang lainnya mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Aduhai kalau kekuatan dia, energi dia itu disalurkan di jalan Allah, di jihad fi sabilillah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, lau kana yas'a. Kalian tahu kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang udah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Yang kedua, lau kana kharaj yas'a ala auladin lahu sighar. Kalau dia bekerja dalam rangka niatnya memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Jangan diremehkan dia bekerja. Yang ketiga, in kana kharaja yas'a yu'iffa nafsah. Kalau dia keluar bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak jadi benalu di masyarakat, dia tidak menyusahkan orang lain, dia sedang ingin menjaga kehormatan dirinya, nggak ingin minta-minta sama orang, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun di jalan Allah. Tapi yang keempat, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan. Tapi kalau dia kerja dalam rangka riya, pamer, dalam rangka berbangga-banggaan dengan harta dia, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan syaitan. Jangan sampai tiap hari kita keluar rumah kita, kita sedang berada di jalannya syaitan. Bekerja hanya untuk berbangga-banggaan, hanya untuk pamer kepada orang lain. Berapa banyak dari orang-orang yang kita kenal yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Dan kita tahu hasil usaha dia, rumah yang dibangun, motor yang dimiliki, dan harta yang lainnya nggak dibawa. Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut jenazah kita kalau kita mati 3.
maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Apa yang ikut mengantarkan ke kuburan? Diantar pakai mobil-mobil, semua pada ikut ke sana. Hartanya ikut berangkat. Kalau dia orang kaya, punya banyak anak buah, anak buahnya ikut mengantarkan ke kuburan. Kalau dia orang terkenal yang banyak fan-nya, akan banyak yang ikut mengantarkan ke kuburan. Ya, keluarga, harta ikut. Yang ketiga amal. Yang dua pulang. Tuh kita lihat ribuan orang yang mungkin mengantarkan jenazah. Ada satu yang mau tinggal di dalam? Nggak ada. Anaknya mungkin, orang tuanya mungkin, kawan dekatnya nggak ada. Anak buahnya yang dia kasih bayaran, yang terus dibayar, mau menemani majikannya di dalam kuburan, nggak ada. Siapa yang menemani? Amaluhu, bas amalnya. Maka segera beramal. Badiru bil amal. Kata Nabi SAW, segera kalian beramal. Segera. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum datang fitnah-fitnah, ujian-ujian, kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulit. Apa yang terjadi ketika datang fitnah itu jemaah? Kalau kita menunda-nunda beramal, menunda-nunda hijrah kita, menunda-nunda untuk berubah jadi orang baik, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, datang kajian mungkin dia, masih sholat asar, subuhnya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Dia jual. Dia barter dengan sedikit kenikmatan dunia. Nggak lagi mikir halal haram. Yang ada dalam benaknya harta, jabatan, kedudukan. Padahal semua itu akan ditinggalkan. Maka ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Harinya dianjurkan kita membaca suratul Kahfi. Baca tuh surat Kahfi, baca dengan artinya, baca pesan-pesan Allah kepada kita agar kita tidak diperbudak dengan harta kita. Biasanya imam kalau sholat Jumat itu membaca dua surah, Sabbihisma rabbikal a'la dan Hal ataka hadithul ghasiyah. Tolong pulang dari sini baca tafsirnya, sehingga kita tahu pesan-pesan yang Allah sampaikan agar kita tidak lebih mementingkan kehidupan dunia. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian udah dikasih nasihat, tetap kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.